Ibarat membuat baju, bila sudah ada pola atau modelnya, maka lebih mudah diperbanyak. Yang susah adalah mengarang polanya. Kurang lebih demikian dengan kita, bahwa hidup itu sebetulnya lebih sederhana dan jauh lebih mudah. Karena umat Islam sudah punya figur, yang bila diteladani akan menguntungkan kita secara lahir, batin, akal, dunia dan akhirat, yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dalam riwayat Imam Al-Hakim dan Imam Baihaqi disebutkan, ketika ada yang bertanya, "Ya Rasul, mengapa engkau diutus ke bumi?" Jawaban Rasulullah yang mulia amat ringkas, "Sesungguhnya aku diutus ke bumi, hanyalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak." Kalau kita simak hadis-hadis tentang akhlakul harimah, timbangan terberat di akhirat nanti adalah timbangan akhlak. Saat kita dibangkitkan nanti di yaumul akhir, orang yang paling dicintai dan paling dekat dengan Rasulullah adalah orang yang paling mulia akhlaknya. Yang paling tinggi imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi, kunci sukses kita sederhana saja, yaitu akhlakul harimah. Lalu, bagaimana agar bisa berakhlak baik? Jawabannya, ikuti saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Ingatlah, sesungguhnya di dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, maka seluruh tubuh juga baik. Jika segumpal daging itu rusak, maka seluruh tubuh juga rusak. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah hati. Akhlak yang baik itu bersumber dari hati yang baik, sehingga kita pun harus giat mempelajari ilmu tentang hati, kolbu. Seperti, hati itu terbagi menjadi 3 jenis. 1. Hati yang mati, kolbun mayit, yaitu yang sudah tidak bisa ditanya lagi tentang baik dan buruk, layaknya orang mati. 2. Hati yang berpenyakit, kolbun marid, atau hati yang tidak bisa mengambil keputusan yang baik. Hati yang tidak sehat ini bisa ditanya tentang baik dan buruk, tapi jawabannya belum tentu benar. 3. Yang paling top adalah hati yang bersih dan selamat, kolbun salim. Jika ciri hati berpenyakit adalah tidak mau mengaku atau tidak jujur, bila hatinya masih berpenyakit, maka bagaimana ciri dari kolbun salim? Kolbun salim itu tergantung pada zikrullahi ta'ala. Bila semakin jarang berzikir kepada Allah, semakin tidak sehat hati kita. Tapi, bila semakin rapat zikir kita kepada Allah, hati pun semakin bersih. Sebagaimana Rasulullah yang setiap saat beliau berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebeningan hati sebanding dengan tingkat ingat kepadanya. Dalam hadis sahih Imam At-Tirmidzi dan Imam Abu Daud disebutkan bahwa Rasulullah bersabda, "Maukah aku tunjukkan kepada kalian sebaik-baik amal untuk kalian dan yang paling mengangkat di sisi Rabb kalian, dan lebih baik dari menginfakkan emas dan perak, dan lebih baik daripada kalian bertemu dengan musuh kalian, kalian memenggal kepala mereka, atau mereka memenggal kepala kalian, dan syahid fi sabilillah." Maka para sahabat menjawab, "Benar, wahai Rasulullah, kami ingin tahu amal apa itu?" Nabi yang mulia menjawab, "Zikrullahi ta'ala,
itulah zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikrullahi Ta'ala adalah amalan paling suci dalam pandangan Allah dan meninggikan derajat. Amalan yang lebih baik daripada berinfak harta, emas dan perak, dan lebih baik dari ditebas atau menebas saat bertemu dengan musuh. Zikrullahi Ta'ala adalah amalan yang paling baik. Saudaraku, jadi kunci sukses Rasulullah adalah akhlakul harimah. Akhlak yang baik bersumber dari hati yang bersih. Hati yang bersih tergantung pada zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah Rasulullah yang mulia. Kesuksesan harus kita bangun dengan memperkuat zikir kepada Allah. Tidak ada ceritanya akhlakul harimah bagi orang yang kurang zikir. Sebuah contoh, bangsa kita ini bukanlah bangsa yang kurang cerdas. Setiap tahun berbagai kampus menghasilkan ratusan ribu sarjana. Tetapi mengapa bangsa kita keadaannya terus begini, bahkan cenderung semakin memburuk? Persoalannya adalah akhlak. Misalnya kita lihat para koruptor. Mereka itu pendidikannya tidak ada yang kurang, dan gelarnya juga bermacam-macam, dari S1 sampai profesor. Tapi semua itu tidak membawa kebaikan, karena akhlak yang buruk. Sekali lagi, sukses itu akhlakul harimah. Sederhana, tapi makin banyak yang kurang mau serius mengupayakannya. Sebagian malah sibuk memusingkan diri siang dan malam, dengan berbagai tips dan teknik yang tidak jelas. Oleh sebab itu, mari masing-masing kita bertafakur. Benarkah kita menginginkan sukses yang benar-benar sukses? Yaitu kesuksesan yang telah diteladankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.